Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama Islam. Nah, materi kita selanjutnya ini ialah tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Baik, ini materi kita ya, menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Nah, selanjutnya ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Ya, adapun fungsi pernikahan adalah yang pertama sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Kemudian pernikahan dalam Islam tidak hanya masalah individu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah ini. Yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Ya, artinya apa? Manusia itu harus berkesinambungan dan kelangsungan hidup manusia dan budaya merupakan prasyarat utama terlaksananya tugas khalifah di bumi. Ya, khalifah di bumi itu siapa? Ya, manusia. Ya, kemudian yang ketiga itu merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Kemudian yang keempat merupakan bagian jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian. Ya, kemudian yang kelima itu adalah kata sakinah, mawaddah, dan warohmah adalah seuntai kata yang didamba setiap pasangan. Terwujudnya ketentraman, cinta yang suci, dan kasih sayang hanya dapat dicari di dalam atau setelah menikah. Ya. Nah, itulah fungsi dari pernikahan di dalam ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ya, kemudian yang selanjutnya pengertian pernikahan. Nah, apa itu pernikahan? Ya, pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ketiga, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan. Ya, yang ini bisa kalian perhatikan di sini. Yang pertama itu uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Kemudian yang kedua zawaza, berasal dari kata zauz yang berarti pasangan. Kemudian yang ketiga itu ada misaqon goliza, yang berarti ikatan yang kokoh. Yang keempat ada mawaddah warohmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Ya, jadi ini tadi ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan. Kemudian hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama itu adanya kesiapan fisik dan mental. Artinya apa? Di sini kamu sudah siap ideal menurut kesehatan ya dan program KB. Kemudian usiamu juga ditentukan di sini. Jadi tidak boleh usia di bawah 17 tahun sudah menikah ya, Nak. Ya, harus dalam usia yang sudah matang. Usia yang ditentukan bahwasanya kamu memang sudah boleh menikah. Baik, selanjutnya itu kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Kemudian perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kamu 20 tahun dan pasanganmu laki-laki itu berusia 25 tahun. Ya, kemudian yang ketiga ini ada faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama ialah satu agama. Artinya apa? Bila kamu muslim, carilah pasanganmu yang satu akidah. Artinya dia juga beragama Islam. Ya, Nak, itulah faktor yang paling penting saat kita memilih pasangan. Memang pasangan itu ya sudah dikatakan itu jodoh kita, itu takdir kita. Tapi yang namanya jodoh dan takdir kita bisa memilihnya. Ya.
Yang kedua itu hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Ya, itu jelas. Jangan kamu pilih orang yang berkepribadian sangat buruk, yang tidak akan membawamu ke dalam jalan yang lebih baik. Ya, pilihlah pasangan yang bisa membimbingmu menjadi yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, kemudian yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Kemudian yang keempat ada memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istikharah. Ya, jadi itu sangat penting ya, Nak. Jadi ada 4 faktor yang sangat penting dalam kamu memilih pasangan. Ya, apalagi kamu sekarang sudah kelas 3, ya, yang nantinya akan mengenal dunia pekerjaan, mengenal lawan jenis tentunya, ya. Karena emang seluruh umat manusia, bahkan umat muslim sekalian diwajibkan untuk menikah, ya. Ingat, yang terpenting ialah satu agama, satu akidah. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri. Kemudian yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita masuk yang selanjutnya itu tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya apa? Berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan ya. Di sini kalian bisa lihat masing-masing ya, Nak ya. Yang pertama itu ada jaiz atau mubah. Jaiz ini maksudnya ialah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ia berhak menikah. Kemudian yang kedua itu sunnah, ya, artinya barang siapa saja yang mampu ya memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Ya, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Ya, kemudian yang selanjutnya itu ada wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Bila saja kamu punya pasangan sama-sama sudah dewasa, usianya sudah matang, sudah memenuhi syarat untuk menikah, kamu wajib menikah. Karena apa? Itu yang dikhawatirkan. Bila kamu khawatir kamu akan melakukan perzinahan, maka lebih baik kamu segera menikah, ya. Yang keempat itu makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah atau sandang, pangan, dan papan, ya. Yang keempat itu haram. Apa ini? Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Misalnya, kamu sengaja melakukan pernikahan hanya untuk balas dendam, ya. Mungkin saja kamu pernah merasakan disakiti, atau kamu punya niat buruk terhadap pasanganmu. Itu diharamkan ya, Nak. Nah, kemudian yang kelima kita masuk ke dalam tujuan menikah. Ya, jadi apa-apa saja sih Miss tujuan orang kenapa kita harus menikah? Kenapa kita harus membina keluarga yang sakinah? Ya. Nah, ini yang pertama ialah tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Kemudian yang kedua untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya. Untuk memperoleh keturunan sah ini merupakan salah satu tujuan dari orang menikah, ya. Yang keempat itu ialah sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi kalau bagi yang belum menikah jangan ya, Nak ya. Kemudian yang keempat untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Kemudian yang kelima ada memenuhi kebutuhan seksual yang halal. Baik, tadi yang ketiga ya, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Kemudian yang keempat yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang kelima memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan sah dan suci. Jadi kamu bila memang usia sudah matang ya, Nak ya, sudah mempunyai tanggung jawab, boleh. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya zina. Oke. Nah, di sini yang keenam ada rukun nikah. Dari rukun nikah itu yang pertama itu adanya calon suami, jelas. Kemudian yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali mempelai perempuan, yaitu seorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan.
Nah, di sini wali itu ada dua. Yang pertama itu ada wali nasab, yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah di sini, yaitu ayah boleh ya nak ya. Kalau ayahnya sudah tidak ada, abang laki-laki atau adik laki-lakimu. Ya, menurut urutan dan susunan yang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut. Nah, ini dia yang boleh menjadi wali pernikahan yang termasuk ke dalam wali nasab. Bapak kandung, kakek dari bapak, kemudian ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, kemudian saudara laki-laki bapak atau paman, kemudian anak laki-laki paman dari pihak bapak atau sepupu. Nah, yang kedua itu wali hakim. Wali hakim yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak ada wali nasab, atau wali nasab berhalangan, atau wali nasab menyerahkan kepada wali hakim. Wali hakim biasanya memakai seorang dari pihak KUA atau kantor urusan agama, atau bisa juga oleh orang yang mampu dan bisa perihal menikahkan seseorang. Ya, kemudian yang keempat itu ada saksi, 2 orang saksi. Ya, syarat untuk menjadi saksi atau wali yang pertama yaitu beragama Islam, kemudian laki-laki, adil dan tidak pandang fisik. Oke, jadi ini ada syarat untuk menjadi saksi atau wali pernikahan. Kemudian yang kelima akad atau sigat, atau yang kita sebut dengan ijab qabul ya. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Ya, jadi ini ada kata-katanya. Ya. Akad itu bagaimana? Oke, Nak? Baik, selanjutnya ya, ini ada juga catatan untuk mahar pernikahan. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang diucapkan dalam akad nikah. Bagi yang sudah pernah melihat orang lagi ijab kabul ya, mungkin pasti sudah tahu. Ya, kemudian yang ketujuh orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama keturunan. Apa itu? Ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah, kemudian bibi baik dari bapak atau ibu, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan dan saudara laki-laki. Ya, kemudian pernikahan, ibu dari istri atau mertua, kemudian anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Kemudian yang ketiga itu istri bapak atau ibu tiri, kemudian istri anak atau menantu. Kemudian yang C persusuan, artinya ibu yang menyusui itu tidak boleh. Kemudian saudara perempuan sepersusun, ya adik-adik perempuan atau kakak perempuan. Kemudian dikumpul saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Jadi inilah ada 4 bagian yang tidak boleh kita nikahi. Ada dari keturunan, ada dari pernikahan, ada dari persusuan, dan ada dari yang dikumpulkan. Nah, kemudian ini ada hak dan kewajiban suami istri. Di sini kalian bisa perhatikan jangan jelas ya, hak dan kewajiban suami dan istri. Oke. Yang selanjutnya ada kewajiban suami menjadi pemimpin, memberi nafkah, kemudian bergaul dengan istri secara ma'ruf, kemudian masing-masing anggota keluarganya terutama suami dan istri bertanggung jawab. Kemudian ada memberi kebebasan berpikir atau bertindak. Nah, yang kedua itu kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah suami dengan ajaran Islam ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai, ya bisa kita memberikan penjelasan. Yang kedua selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga dengan sebaiknya. Kemudian ini ada kewajiban suami dan istri, ada 4 ya nak ya. Kemudian yang ke-9 ada hikmah dari pernikahan. Yang pertama, menenteramkan hati, menyalurkan hajat fitrah biologis ya yang secara halal atau sah. Ya, kemudian membina silaturahmi kedua keluarga sejahtera, dan yang terakhir itu menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin dan yang bisa merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dan masyarakat. Nah, itu hari ini materi kita sampai di sini ya nak ya. Masih tentang seputar pernikahan dalam
Islam. Jadi pernikahan itu apa, kemudian akad itu apa, dan syarat menikah itu apa, kemudian siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi, ya. Nah, tata cara menikah itu tadi sudah ada dalam penjelasannya, dan semoga kalian dapat memahami materi kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya nak ya di rumah, tetap semangat belajar, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.